Ini dia alur cerita film Project Power. What's up guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini gue akan ngasih ke kalian alur cerita dari film Project Power. Sebuah film yang bercerita tentang sebuah pil misterius yang mampu membuat seseorang memiliki kekuatan super apabila mengkonsumsinya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa juga kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya agar kalian gak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan gue upload berikutnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia alur cerita film Project Power. Simak video ini sampai habis. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya sebuah kapal berisi kontainer yang akan segera merapat ke pelabuhan, di mana terlihat beberapa kontainer mulai dikirim ke suatu tempat. Lalu terlihat beberapa remaja yang menghampiri salah satu kontainer yang sudah sampai di tujuannya tersebut. Terlihat seorang pria dengan gaya-gaya mafia mulai menjelaskan barang apa yang dibawanya. Seorang remaja bernama Newt kemudian meragukan kualitas barang yang disampaikannya tadi. Dengan segera, pria itu pun turun dan menunjukkan barangnya. Dan cerita tentang Project Power pun dimulai. Terlihat seorang gadis berkulit hitam bernama Robin yang sedang bernyanyi bagaikan seorang rapper sambil memegang kapsul power. Di mana saat sedang bernyanyi, tiba-tiba dirinya mendengar suara seseorang. Dengan segera, Robin pun langsung menghampiri dua remaja yang sedang mendorong sepeda sambil mengobrol tersebut. Lalu Robin menawarkan kapsul power kepada mereka berdua dengan harga yang cukup mahal. Tiba-tiba, seorang pria datang dari belakang dan mereka pun merampas tas yang berisi pil power tersebut. Namun saat sedang menjalankan aksinya, seorang polisi yang bernama Frank tiba-tiba datang dan meminta mereka untuk meletakkan tangan di atas kepala masing-masing. Seorang di antara mereka mencoba mengancam Frank, di mana dirinya akan memakan pil power tersebut. Dengan cermat, Frank pun langsung menakut-nakutinya dengan berpura-pura mengatakan efek samping dari pil power tersebut. Dan karena sudah merasa terlihat ragu, Frank pun dengan segera merampas pil tersebut. Kemudian Frank meminta mereka untuk segera pergi. Setelah remaja-remaja itu pergi, Frank kemudian membantu Robin untuk berdiri. Dan ya, ternyata mereka berdua berteman. Mereka pun kemudian berjalan sambil mengobrol. Lalu Robin menyindir Frank dengan menyebutkan harga dari pil power yang dibawa oleh Frank tersebut. Tanpa basa-basi, Frank pun langsung memberikannya $500 dan bahkan memberinya bonus sepeda motor. Robin pun terlihat senang dan dengan semangat kemudian membawa motornya dan mengantar Frank pulang. Pagi hari pun tiba. Terlihat Robin yang pulang ke rumahnya dan masuk melalui jendela. Lalu memasukkan uangnya pada sebuah kotak tabungan. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Arthur yang mengendarai mobil sambil mendengarkan radio. Kemudian melihat sebuah kertas yang bertuliskan alamat dengan bercak darah. Dan dia pun tiba pada alamat tersebut. Sesampainya di depan pintu, Art lalu mengetuk pintu. Dan terlihat seorang pria yang mengintip sambil menodongkan senjata. Lalu memintanya untuk menunggu di luar. Saat pria itu pergi, Art kemudian membuka pintunya dengan menggunakan kabel. Lalu saat berhasil masuk, Art pun langsung menodongnya dengan senjata. Dan ya, terlihat pria tersebut adalah Newt, seorang remaja yang dikenalkan di awal film tadi. Newt pun kemudian berhasil kabur dan mengambil persediaan pil power yang disimpannya. Tiba-tiba, handphone Newt bergetar, di mana Art yang melihatnya kemudian mengambilnya. Newt yang merasa ketakutan kemudian menelan satu pil power yang membuatnya berubah menjadi manusia api. Pertarungan pun terjadi antara keduanya yang membuat kamar Newt terlihat terbakar, di mana saat Art berusaha kabur, hampir saja dirinya terjatuh dari atas gedung. Terlihat Newt yang kemudian mengambil satu pil power lagi dan menelannya dan berusaha untuk menemukan Art. Art pun menangkapnya dengan jaket dan menceburkannya ke dalam bak mandi sambil menginterogasi dia dan menanyakan di mana Newt mendapatkan pasokan pil power tersebut. Saat sedang menginterogasi, tiba-tiba badan Newt meledak akibat overdosis setelah menelan pil power yang keduanya tadi. Di mana kemudian Art masuk ke dalam traumanya
yang memperlihatkan anaknya yang diculik saat terjadi kecelakaan. Lalu setelah tersadar, Art pun pergi dari lokasi tersebut. Di sisi lain, terlihat Robin yang dibangunkan oleh ibunya untuk berangkat ke sekolah. Lalu sebelum berangkat ke sekolah, Robin terlihat menyimpan sebuah botol yang adalah botol obat milik ibunya saat ibunya sedang melihat berita di TV tentang sebuah kebakaran. Saat berada di kelas, Robin kemudian menanyakan kabar Newt yang adalah sepupunya setelah melihat berita di TV saat kebakaran tadi, di mana handphone Newt yang berada pada Art kemudian mengajak Robin untuk bertemu. Karena ketahuan bermain HP saat pelajaran, Robin pun kemudian diusir dari kelasnya. Di sisi lain terlihat Frank yang turun dari mobil polisi saat terjadi perampokan, di mana menurut saksi mata, dia melihat seorang perampok yang tidak kasat mata, dan bahkan mengiranya kalau itu hantu. Frank yang menyadari perampok tersebut menggunakan pil power, kemudian mencoba menangkapnya, dengan menelan pil power dan mengatur 5 menit pada jamnya. Frank pun kemudian masuk melewati pintu belakang, dan benar saja, perampok tersebut terlihat seperti bunglon, di mana saat Frank mencoba untuk menyelamatkan Sandra, perampok tersebut kemudian memukulnya, lalu kemudian kabur. Frank yang mengejarnya terlihat kesulitan menembak karena hanya bisa melihat tas yang dibawanya. Dan kejar-kejaran pun terjadi antara Frank dan perampok tersebut di jalanan, di mana saat Frank kemudian berhasil berhadapan dengan perampok tersebut, Frank pun ditembak. Namun terlihat peluru dari tembakan tersebut tidak menembus kepalanya, yang hanya membuatnya terjatuh. Baku tembak pun terjadi antara polisi dan perampok tersebut. Lalu saat Frank tersadar, dirinya pun kemudian menangkap perampok tersebut dan menghajarnya di depan teman-teman polisinya yang lain. Di sisi lain, Art terlihat sudah tiba pada lokasi tempat janjiannya bertemu dengan Robin, dan mulai memperhatikan orang-orang yang memegang handphone. Kembali pada Frank, dirinya pun diinterogasi oleh kaptennya, di mana atasannya tersebut mengetahui bahwa Frank mengkonsumsi pil power. Atasannya pun kemudian meminta Frank untuk mundur dari kepolisian. Kemudian terjadi perdebatan antara Frank dan kaptennya tersebut, di mana Frank bersikeras meyakinkan kepada kaptennya bahwa hanya dengan menggunakan pil power, mereka bisa menangkap penjahat yang menggunakan pil power. Di mana kemudian sang kapten memberikannya sebuah foto yang diduganya sebagai pemilik dari pil power tersebut, dan menyuruh Frank untuk menangkapnya. Di sisi lain, terlihat Art yang menunggu Robin hingga hari berganti malam. Kemudian Robin pun terlihat memasuki tempat makan sambil mencari keberadaan Newt. Art yang mencurigainya kemudian terlihat menghilang. Robin pun beranjak pulang, namun menemukan ban motornya yang sudah dalam kondisi yang robek. Dalam kondisi hujan, Robin pun mendorong motornya, dan tiba-tiba Art pun menangkapnya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Art kemudian membawanya di sebuah kawasan sepi, dan saat membuka bagasi, Art hampir terpukul oleh Robin, kemudian menutup bagasinya lagi. Lalu Art mulai mendesak Robin dengan menanyakan siapa bandar utama yang memberikan pil untuk dijual tersebut. Di mana Robin terlihat tetap pada pendiriannya yang pura-pura tidak mengerti dengan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya tersebut. Art yang semakin kesal, kemudian menyeretnya keluar dari bagasi dan membawanya ke kursi depan, lalu menunjukkan sebuah foto sambil menanyakan apakah Robin mengenalnya. Namun lagi-lagi, Robin menjawab tidak tahu, dan justru mengirim pesan kepada Frank untuk meminta pertolongan. Art yang menyadarinya kemudian merampas handphonenya, lalu memintanya untuk menghubungi seseorang. Robin pun kemudian menghubungi emergency call yang pernah diberikan oleh Newt. Lalu operator pun menyuruhnya untuk datang ke sebuah supermarket Hong Kong dan memberikannya kode. Sesampainya di supermarket, Robin pun menuju ke belakang sambil diawasi oleh Art. Dan Robin pun memberikan kode agar bisa mendapat akses untuk bertemu dengan operator tadi. Art yang sedang mengawasinya dari kejauhan, kemudian berbicara dengan pengunjung lain yang bertanya kepadanya. Dan saat melihat ke arah Robin lagi, dia pun kehilangan Robin. Robin kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang pria. Kemudian dirinya pun meminta perlindungan dari pria tersebut. Merasa keadaannya terancam, pria itu pun kemudian meminum satu pil power sebelum keluar dari ruangannya. Dan saat keluar, dia pun bertemu dengan Art di depan pintu. Dan kemudian Art menodongnya dengan sebuah gunting.
pria itu pun berteriak, dan terlihat sebuah kontainer kemudian dijalankan, di mana diketahui bahwa Robin sedang berada di dalam kontainer tersebut. Kemudian terjadi perkelahian antara Art dan pria tadi, di mana Art kemudian berhasil melumpuhkannya dengan tembakan. Supir dari truk tersebut kemudian turun untuk menembak Art, namun Art berhasil menembaknya terlebih dahulu. Dan saat kemudian dia membuka pintu di kontainer, Art melihat Robin seperti melihat putrinya. Lalu dia pun menghampirinya. Saat menyadari itu bukan putrinya, Art kemudian menembak sebuah pintu dan menemukan layar yang menunjukkan posisi orang yang dicarinya. Di sisi lain, Frank yang mendapat pesan dari Robin tadi kemudian menghampiri rumah Robin. Namun justru menemukan ibu Robin yang sedang didatangi oleh dua orang pria yang menyamar sebagai polisi yang sedang mencari Robin. Frank pun kemudian masuk ke dalam rumah dengan melewati jendela dan membuka pakaiannya, lalu berpura-pura seolah-olah dirinya adalah seorang ayah Robin yang baru saja selesai mandi. Frank pun keluar dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian membisikkan ibu Robin, memberitahukan kepada ibunya bahwa dia adalah teman dari anaknya. Merasa penyamarannya akan terungkap, kedua pria itu pun pergi. Lalu Frank meminta lakban dan meminjam HP, dan menempelkannya pada mobil kedua orang tadi. Dengan menggunakan GPS, Frank pun mengikuti arah perginya mobil tersebut. Di sisi lain, Art yang sudah mengetahui posisi bandar dari Pillpower, kemudian bergegas pergi ke sana. Dan Robin terlihat memaksa ikut dengan menyembunyikan kunci mobilnya. Di dalam perjalanan, Robin pun menanyakan soal putri Art yang bernama Tracy, yang terbayang olehnya tadi saat di kontainer. Di mana kemudian Art menceritakan semuanya tentang tujuannya mencari pengedar Pillpower yang menculik putrinya. Dan saat sedang bercerita, tiba-tiba Art masuk ke dalam khayalan traumanya saat anaknya diculik. Art pun kemudian mulai menyetir mobilnya seakan-akan sedang diikuti oleh seseorang, yang berakhir dengan kecelakaan yang membuat anaknya terculik pada saat itu. Untungnya saat tersadar, mereka hanya terlihat menabrak pembatas jalan. Sesampainya di lokasi yang mereka tuju, Art pun menyuruh Robin untuk menunggu di luar, sementara dirinya masuk ke dalam. Dan saat masuk, Art pun harus melumpuhkan penjaga pintu agar dirinya bisa masuk ke dalam tempat penjualan Pillpower tersebut. Sesampainya di dalam, terlihat seorang pria yang sedang menjelaskan tentang Pillpower kepada pembelinya, dan memperlihatkan sebuah tabung untuk kelinci percobaan. Di luar, Frank terlihat baru saja datang dan mengambil handphone yang ditempelkannya tadi, lalu menemukan Robin yang juga berada di sana, di mana Frank kemudian menunjukkan foto dan menanyakannya kepada Robin. Robin pun menjelaskan bahwa pria itu bersamanya dan datang ke sini untuk mencari anaknya. Kemudian Frank pun berdebat dengan Robin karena dirinya ditugaskan untuk menangkap pria tersebut. Di dalam terlihat seorang wanita yang berada di dalam tabung untuk menjadi kelinci percobaan dan menunjukkannya kepada para pembeli. Di mana saat meminumnya, wanita tersebut berubah seolah-olah menjadi manusia es. Lalu terlihat Art yang menghampiri bandar tersebut dengan berpura-pura sebagai pelayan. Terjadi adegan baku tembak antara dirinya, pengawal pembeli pil, dan anggota dari pengedar tersebut. Seorang pria yang memakai topeng terlihat menelan satu pil, namun membuat tubuhnya meledak. Sementara kelinci percobaan yang berada di dalam tabung perlahan tiba-tiba menjadi es batu. Dan terlihat Art yang kemudian berhasil menghabisi seluruh orang yang berada di sana, kecuali satu, si pengedar yang bersembunyi di balik tembok. Namun saat akan kabur, Art pun kemudian menangkapnya. Art kemudian menginterogasinya dengan menanyakan posisi keberadaan bosnya. Namun karena tidak mengaku, Art pun kemudian menembak tangannya. Dan saat kembali bertanya, tiba-tiba Frank datang dan memintanya untuk menjatuhkan senjata, di mana Art kemudian menjatuhkan senjatanya. Namun dirinya merebut senjata yang dipegang oleh Frank. Saat mereka sedang berdebat, sang pengedar pun kemudian mengambil kesempatan untuk menelan Pillpower. Dan ya, badan pria itu pun berubah menjadi seorang raksasa. Frank dan Art pun kemudian berlari kabur untuk menyelamatkan diri. Sambil berlari, Art pun terlihat membuka tabung-tabung yang berisi gas. Sementara Frank menyempatkan diri untuk mengambil beberapa Pillpower yang dilewatinya. Dan Art pun menembak gasnya
hingga meledakkan gedung dan badan dari raksasa tersebut. Setelah kejadian itu, Frank pun menangkap Art. Art yang merasa gagal menemukan anaknya, kemudian menyuruh Robin pulang. Dan Frank pun membawa Art untuk diserahkan kepada atasannya. Secara tidak sengaja, Robin melihat seorang pria berbadan besar yang mencurigakan. Kemudian dirinya mengikutinya dengan motor curian. Di sisi lain, Art mulai berbicara dengan Frank tentang tujuannya mencari pemilik willpower demi menemukan anaknya, dan menyadarkannya bahwa mungkin atasannya memiliki tujuan lain, karena meminta Frank untuk menangkap dirinya dengan tuduhan pemilik willpower. Dan agar Frank semakin yakin, Art pun memberitahukan bahwa formula willpower dibuat dari genetik anaknya. Frank pun kemudian mempercayainya, dan mengikuti instruksi untuk menemuinya di pelabuhan. Terlihat pria yang dibuntuti Robin membawanya ke pelabuhan, dan Art pun ditangkap di dalam mobil tanpa kehadiran Frank. Sesuai dengan perkiraan, Art pun dibawa ke pelabuhan, di mana kemudian Frank bertemu dengan Robin yang sedang mengintip di balik kontainer, dan memberitahukannya tentang rencana yang dibuat oleh Art. Lalu Frank pun berusaha untuk masuk ke dalam, namun dirinya ditembak oleh penjaga gerbang pintu. Untungnya Frank telah meminum pil sebelum memutuskan masuk, sehingga membuat dirinya menjadi anti peluru, dan Frank pun berhasil masuk. Robin yang disuruh berjaga di luar kemudian ikut menyusul masuk. Saat akan masuk, Robin melihat mobil-mobil yang diangkat ke dalam kapal. Robin pun menyusup ke dalam salah satu mobil dan berhasil masuk. Sesampainya di dalam, Frank terkejut atas kehadiran Robin di ruang kendali. Lalu terlihat Art yang sedang dibawa oleh dua orang pria, di mana pria-pria tersebut meminta penjaga ruang kendali untuk membuka pintu. Lalu Robin pun terlihat membukakannya. Melihat Robin yang mengerti dengan ruang kendali, Frank pun menyuruhnya untuk menjadi penjaga ruang kendali, selagi dirinya mencoba menyelamatkan Art. Robin pun menyalakan alarm untuk mengalihkan perhatian dan menutup ruang kendali dari dalam. Terlihat seorang pria besar diperintahkan untuk mengecek ruang kendali. Lalu dirinya pun menelan sebuah pil power. Selagi menuntun Frank dari dalam ruang kendali, tiba-tiba pria besar tadi mulai mendobrak pintu ruangan, di mana pintu pun akhirnya terbuka. Untungnya Robin sudah terlebih dahulu merusak layar dan kabur melewati pintu darurat. Di sisi lain, seorang pria besar terlihat akan menghajar Art. Namun Frank berhasil menemukannya dan melemparkannya senjata untuk melumpuhkan pria tersebut. Kembali pada Robin, dirinya kemudian berhasil menemukan Tracy, anak Art yang dicari-carinya, lalu memperkenalkan diri dan memberitahukan kehadiran ayahnya yang akan menyelamatkan dirinya. Di mana saat terdengar suara, mereka pun kemudian bersembunyi, sehingga ruangan kamar terlihat kosong saat sedang diperiksa. Robin pun kemudian membawa Tracy ke dek kapal, dan akhirnya dirinya pun bertemu dengan ayahnya, yang juga sudah berada di sana. Mereka pun kemudian bergegas untuk pergi dari kapal tersebut. Namun tiba-tiba, seorang pria datang dan bertarung melawan Art, sementara Frank mengamankan Tracy dan Robin. Namun Robin tiba-tiba menghilang. Ya, Robin terlihat mampir untuk membantu mengalahkan musuh yang sedang bertarung dengan Art tersebut. Saat Robin berlari menyusul Frank, tiba-tiba dirinya tertangkap, dan Robin pun menjadi sandera dari seorang wanita yang adalah pemilik dari perusahaan Project Power tersebut. Wanita tersebut kemudian berteriak mendesak Frank, Arthur, dan anaknya untuk keluar dari Scotchy. Dan terlihat Arthur pun perlahan keluar dan menghampiri wanita tersebut. Kemudian sesampainya di bawah, Art pun menelan pil power yang berada di dalam mulutnya. Dan kekuatan superpowernya pun terlihat, di mana terlihat teriakannya bahkan memecahkan setetes air dan sebuah peluru yang ditembakkan kepadanya, sehingga membuat lokasi itu pun kemudian hancur. Dan setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Art pun kemudian pingsan, dan Robin berlari kemudian berusaha menyadarkannya. Melihat ayahnya yang tidak bernafas lagi, Tracy kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengembalikan kehidupan ayahnya tersebut, di mana terlihat Arthur yang kemudian bernafas lagi. Mereka pun kemudian pergi
meninggalkan kapal tersebut dengan menggunakan skoci. Keesokan harinya, mereka pun berpisah. Arthur dan Tracy kembali ke kotanya, sedangkan Robin mengambil uang yang ditinggalkan oleh Arthur di dalam bagasi mobil. Dan tujuannya pun mengumpulkan uang tercapai, demi biaya operasi ibunya yang sedang sakit. Oke, itu tadi alur cerita dari film Project Power. Gimana? Apa kalian punya tanggapan tentang film ini? Silahkan kalian komentar di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan like juga kalau kalian suka dengan video ini, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you!